Manusia dan Teori Evolusi. Dalam abad ke-14 Ibn Khaldun dalam tesisnya yang terkenal Al-Muqaddimah mengemukakan teori tentang hal yang disebut evolusi pada makhluk hidup yang cukup menarik, kendati masih sangat sederhana, bahwa kehidupan yang bermula dari benda-benda pelikan sebagian berkembang menjadi tumbuhan, dari rumput jenis terendah sampai ke jenis palem, dan dalam dunia hewan, yang berkembang berangsur-angsur ke makhluk yang lebih tinggi sampai kepada kera dan akhirnya manusia, dengan lebih dulu menguraikan tentang kekuasaan Tuhan atas alam semesta. Teori ini pun bukan yang pertama dalam sejarah Islam. Sebelum itu kelompok Ikhwanus Safa Ibn Maskawai, Jalaluddin Rumi dan yang lain juga mengemukakan beberapa teori tentang evolusi. Dengan suasana dan cara yang berbeda, Charles Darwin tahun 1809 sampai tahun 1882, seorang naturalis Inggris yang terkenal karena teori-teori evolusi dan seleksi alamnya, Darwinisme, pengaruhnya besar sekali terhadap pemikiran ilmu pengetahuan. Ia menulis beberapa buku mengenai berbagai macam teori, di antaranya tentang seleksi alam dan kelangsungan hidup yang terkuat, dalam teori evolusi panjang dalam menyinggung asal mula makhluk dan tumbuhan yang belum terselesaikan. Tetapi dalam beberapa referensi dikatakan bahwa, pengaruh Darwinisme memang besar dalam berbagai ilmu pengetahuan ilmu kedokteran dan geologi. Darwinisme hingga sekarang masih banyak mendapat sangkalan dan tantangan. Disusul kemudian oleh Charles Dawson di Inggris yang dikenal dengan penemuannya manusia Piltdown tahun 1910-12 juga disebut manusia Fajar Dawson Eoanthropus dawsoni. Penemuan ini dianggap kunci penghubung evolusi kera menjadi manusia. Manusia Piltdown, yang telah lebih dari 40 tahun fosil-fosilnya cukup meyakinkan guna membangkitkan kontroversi ilmiah dalam paleontologi, akhirnya terbukti hanya suatu penipuan. Dalam pola yang berbeda saat ini pemikiran Profesor Richard Dawkins di Universitas Oxford, melalui penulisan buku yang terkesan cepat-cepat mengambil kesimpulan dari sejarah dan melukiskan keputusasaan mau menghidupkan paham ateisme melalui teori evolusi Darwin itu, yang kemudian juga mendapat tantangan dari ilmuwan lain.